Ibu Maria Katarina Sumarsih adalah sosok yang sangat saya kagumi dan sangat saya hormati. Bahkan saya selalu berpendapat, bahkan berkeyakinan bahwa beliau itu layak memperoleh anugerah Nobel untuk yang biasanya itu untuk kemanusiaan, karena apa yang beliau lakukan itu jelas tidak kalah penting ketimbang yang dilakukan oleh penerima anugerah Nobel lainnya, yaitu Aung San Suu Kyi. Perjuangan beliau, aduh, sulit dipahami dengan akal sehat. Karena selama 16 tahun, maaf kalau saya keliru, tapi setahu saya beliau itu sudah 16 tahun setiap hari Kamis itu berada di pelataran Istana Merdeka untuk memohon perhatian pemerintah terhadap kasus yang menimpa, atau bukan kasus itu, tragedi yang menimpa putra beliau, yaitu di Semanggi. Nah, saya kira mari kita persilahkan atau kita mohon Ibu Sumarsih untuk bercerita kenapa sejak 16 tahun yang lalu setiap hari Kamis Anda dengan menggunakan pakaian hitam dan juga payung hitam itu berada di pelataran Istana Merdeka. Silakan Ibu Sumarsih. Ya, terima kasih Pak Jaya. Jadi, mengapa kami di dalam aksi Kamisan itu menggunakan payung berwarna hitam, baju berwarna hitam? Bagi saya, hitam itu adalah lambang keteguhan. Keteguhan untuk berjuang, membongkar fakta kebenaran, mencari keadilan, melawan lupa, dan melawan impunitas. Nah, kalau perjuangan kami melalui aksi Kamisan ini sudah 16 tahun, tepatnya kami mulai pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2007, karena sejak penembakan anak saya Wawan, nama lengkapnya Bernardinus Realino Nurma Irmawan, dia adalah mahasiswa Atmajaya Jakarta, kuliahnya jurusan ekonomi akuntansi, tapi hanya sampai semester kelima karena meninggal dunia dalam tragedi Semanggi 1, 13 November 98. Pada saat itu mahasiswa berdemonstrasi menolak sidang istimewa MPR RI karena sidang istimewa MPR RI itu disinyalir akan dipergunakan untuk konsolidasi kroni-kroni Orde Baru dan juga untuk mengesahkan Habibie menjadi presiden. Nah, salah satu tuntutan mahasiswa adalah agar diselenggarakan pemilu ulang terlebih dahulu, karena yang akan bersidang itu adalah anggota DPR dan MPR RI hasil pemilu tahun 97 di era pemerintahan Pak Harto yang diturunkan dari jabatan presiden oleh gerakan mahasiswa. Nah, di dalam aksi Kamisan itu tidak hanya memperjuangkan untuk peristiwa penembakan anak saya Wawan saja, tetapi kami menyuarakan, kami menuntut kepada pemerintah agar kasus-kasus pelanggaran HAM berat dan juga kasus-kasus pelanggaran HAM lainnya atau permasalahan rakyat yang belum ditangani atau diselesaikan oleh pemerintah baik pusat maupun daerah ini agar segera ditangani oleh pemerintah. Wah, saya mendengar aja sampai nggak bisa napas ya mendengar bagaimana semangatnya Ibu Sumarsih ini
yang setahu saya beliau dulu sebelum melakukan aksi Kamisan ini ada kan seorang pegawai negeri kalau nggak salah bendahara DPR atau apa begitu malah. Ya, saya pegawai negeri di Sekretariat Jenderal DPR RI, kemudian saya ditempatkan di fraksi Golongan Karya. Di fraksi Golongan Karya itu saya beberapa periode diberi pekerjaan menjadi sekretaris pimpinan. Kemudian setelah anak saya Wawan ditembak meninggal, kemudian saya diberi tugas yang baru, yaitu untuk memegang keuangan fraksi Partai Golkar di DPR RI. Nah, itu kan sebetulnya satu jabatan yang diharapkan banyak orang, apalagi Golkar kan waktu itu kan itu partai yang terkuat itu di situ, terbesar, terkuat, tersegala-galanya. Nah, apakah Ibu kemudian meninggalkan pekerjaan itu untuk aksi Kamisan? Ya, saya tidak tahu, Pak. Kenapa setiap saya ada kegiatan, entah itu diundang untuk rapat, menghadiri rapat, atau diundang seminar, selalu saya bisa meninggalkan pekerjaan. Dan kalau masalah keuangan sih saya rasa mudah ya Pak ya, ketika ayo siapa yang mau perlu dana, ajukan saja kasbon, nanti kalau sudah dipergunakan tinggal dipertanggungjawabkan. Nah, terus kemudian saya sendiri juga sebenarnya setelah Wawan meninggal dunia, saya mempunyai niat untuk keluar bekerja. Tetapi kemudian pada tahun 98 itu krisis ekonomi, banyak pegawai yang di PHK, kemudian banyak orang yang memberi nasihat supaya saya terus bekerja. Kemudian di bagian kepegawaian DPR RI pun juga memberikan kesempatan kepada saya untuk mengambil cuti besar, dan juga setiap apa yang saya lakukan tidak pernah mendapatkan teguran atau peringatan dari Sekretariat Jenderal, juga dari pimpinan fraksi Golkar. Nah, terus kemudian saya pun juga sempat diperpanjang, Pak. Saya pensiun tahun 2005, terus kemudian oleh Golkar saya diminta untuk tetap memegang keuangan, hingga akhirnya saya memaksakan diri. Saya sampai tahun 2008 menjelang pemilu tahun 2009 saya minta untuk mengundurkan diri. Pada saat itu saya juga menyampaikan kepada pimpinan, kepada bendahara, bahwa saya di dalam hidup saya mempunyai prioritas dua hal yang sama harus saya lakukan. Ketika saya memutuskan untuk bekerja, saya akan bekerja dengan baik, tetapi saya mengakui saya bekerja sudah tidak seperti dulu lagi, bekerjanya tidak bisa cepat, kemudian ya mungkin akan terganggu dengan prioritas utama di dalam keluarga saya akan memperjuangkan tentang keinginan tahuan saya. Kenapa Wawan ditembak? Kemudian seperti apa aparat di dalam menjaga para mahasiswa yang berdemonstrasi. Nah, ya akhirnya di dalam perkembangannya saya ikut demo, Pak. Pertama kali saya ikut demo itu di Bundaran HI pada saat aktivis perempuan mengadakan aksi damai di Bundaran HI, tetapi saya hanya ikut 2 kali. Kemudian saya membaca di Kompas ada berita bahwa aksi rutin aksi damai yang dilakukan oleh aktivis perempuan itu dilarang polisi karena dituduh ditunggangi oleh Gerwani. Ditunggangi apa? Gerwani, ditunggangi oleh Gerwani, Gerakan Wanita Indonesia ya Pak ya. Oh, padahal enggak. Ada di berita Kompas, harian Kompas Pak. Iya, padahal enggak kan? Saya rasa tidak, Pak. Ibu kan enggak ditunggangi siapapun.
Ya. Ya, saya berjuangnya berdasarkan cinta, Pak. Nah, itu Bu, Ya, Saya ingin tanya Bu, pada waktu itu peristiwa gugurnya Wawan itu tanggal berapa Ibu? hari Jumat tanggal 13 November 98. Itu Ibu ada di mana? Waktu Wawan gugur itu Ibu ada di mana? Saya sudah di rumah, Pak. Jadi sebagai pegawai di sekretariat DPR, hari Jumat itu adalah hari terakhir sidang istimewa MPR. Malamnya itu adalah penutupan sidang, jadi pekerjaan saya sudah tidak ada. Kemudian saya pulang, tetapi saya bisa berkomunikasi dengan Wawan. Oh, Misalnya, sempat berkomunikasi. ya karena eh, kami ini orangnya terbuka dengan seisi keluarga. Ketika Wawan saya pesan, Wawan tidak boleh turun ke jalan, Wawan boleh ke kampus kalau tugasnya ngurusin logistik seperti pada saat sidang umum MPR RI bulan Maret 98, karena saya melihat Wawan berada di tengah-tengah tumpukan barang, kemudian ada di TV, Pak, kemudian saya Oh, tanya bahwa Ibu Wawan lihat di TV itu adegan ya, itu, ya. Oh. itu apa yang sidang umum bulan Maret tahun 98. Nah, ketika Wawan tugasnya adalah tidak demonstrasi, tetapi dia mengurusi logistik, dan akhirnya saya mengizinkan, dan saya juga menemukan baru tahun 2017 yang lalu, saya bongkar-bongkar peninggalan Wawan, saya menemukan ID card anggota tim relawan atas nama Wawan. Banyak orang yang, kemudian saya mencari kesaksian, banyak orang yang mengatakan bahwa Wawan meninggal dunia karena ditembak oleh aparat di halaman kampusnya ketika sedang menolong seorang korban yang juga ditembak oleh aparat. Nah, ada yang memberikan kesaksian bahwa pada saat itu ada tentara masuk ke dalam kampus Atmajaya, terus kemudian ada korban yang ditembak. Wawan memberitahukan, Pak, itu ada korban, boleh ditolong atau tidak. Kemudian tentara itu menjawab, boleh, boleh, silahkan. Nah, ketika Wawan mengeluarkan bendera, kemudian Wawan mengeluarkan bendera putih dari dalam tasnya, dilambe-lambekan sambil berjalan menghampiri korban yang jatuh di halaman kampus Atmajaya. Pada saat Wawan akan mengangkat korban itu, Wawan ditembak. Itu Ibu, mohon maaf, itu Ibu tahu peristiwa itu dari siapa? Romo Sandiawan, jadi Oh, sebelum, ya, Romo aduh. Sandiawan pada saat itu kan beliau menjadi ketua tim relawan Iya, untuk iya, kemanusiaan. beliau ketua. Beliau bukan Ya, cerita ke saya kok bahwa beliau itu merasa bersalah oh, karena, oh iya, karena anu Wawan kan bergabung ke tim relawan yang beliau pimpin. ya, Tentunya Romo Sandiawan, ya saya juga tetap manggil beliau Romo, walaupun ya, beliau marah kalau saya panggil Romo, biarin ya, aja, ya. ya, Ya, nah itu beliau bilang, aduh, saya itu betul merasa bersalah, merasa berdosa. Karena ya. Wawan itu, kalau andai kata Wawan tidak gabung di timnya beliau, ya beliau masih hidup gitu loh. Anunya gitu. Iya, tetapi kan hidup mati kan di Iya, tangan iya, iya, saya Tuhan Yang tahu Maha Ibu. Kuasa, Pak, Ibu ya. juga nggak nyalahkan, tapi Romo Sandi sendiri yang merasa itu, merasa Iya, guilty feeling lah, merasa bersalah gitu. Nah, iya. waktu sekarang saya tolong Ibu, maaf ya, saya bukannya mau menggali luka lama, tetapi waktu Ibu mendengar Wawan gugur itu ada di mana? Saya di rumah Yang pada memberitahu siapa? yang mula-mula namanya Ivon. Dia telepon ke rumah. Saya juga setel TV kalau tidak salah Indosiar. Ada yang tertembak. Terus kemudian tidak lama kemudian Ivon menelpon, eh, Tante, ini rumahnya Wawan, betul? Wawan di mana, Tante? Wawan di kampus, ada yang kena ya?
Tante tenang saja, di rumah saja, saya akan mencari Wawan, nanti kalau sudah ketemu, saya akan segera menghubungi Tante. Kemudian tidak lama kemudian Romo Sandiawan yang menelpon. Setelah Romo Sandiawan menelpon, saya langsung teriak-teriak, Wawan bagaimana Romo? Wawan bagaimana? Kemudian telepon direbut suami saya, Romo Sandiawan berpesan supaya kami segera ke Rumah Sakit Jakarta karena Wawan tertembak. Tapi tidak disebut beliau masih hidup atau sudah meninggal, nggak disebut. Tidak disebutkan karena kami begitu Wawan tertembak, ya kami harus segera berangkat ke Rumah Makanya Sakit Jakarta. waktu Ibu Sumarsi berangkat ke rumah sakit itu, tentunya Ibu berpengharapan ya beliau luka lah gitu ya. Ya, dan masih hidup, dan saya sepanjang perjalanan saya orang Katolik, saya berdoa rosario, kemudian sampai keluar dari pintu Tomang Tol itu, kami minta bantuan polisi supaya dibukakan pintu untuk supaya bisa segera tiba di Rumah Sakit Jakarta karena anak saya Wawan kena musibah tertembak. Kemudian polisi itu bilang, tidak bisa Bu, tidak bisa. Kalau Ibu memaksakan untuk minta tolong, silakan Ibu berbicara dengan baju hijau. Kemudian saya menghampiri tentara, Pak saya minta bantuan Bapak, bagaimana caranya, atau misalnya Bapak mau bersama-sama dengan saya di mobil, juga tidak masalah, supaya bisa segera sampai di Jakarta, di Rumah Sakit Jakarta. Tetapi tentara itu kemudian menjawab, Ibu jangan mencari perhatian dari masyarakat. Ibu segera tinggalkan tempat ini. Pak, saya warga negara Indonesia, saya punya KTP, saya keluarkan KTP saya, dan saya adalah pegawai negeri di Sekretariat Jenderal DPR. Saya tidak tahu, Ibu silahkan mencari jalan apa saja, kami tidak bisa membantu. Di dalam perjalanan kemudian saya melanjutkan perjalanan saya masih berdoa rosario. Pada saat saya berdoa itu tiba-tiba yang keluar dari pikiran saya, Tuhan Yesus, selamatkanlah anak saya. Bunda Maria, tolonglah anak saya. Kemudian saya menjerit, saya menuju ke Rumah Sakit Jakarta itu berempat, saya, suami saya, bapaknya Wawan, kemudian adik saya ipar, dan adik kandung saya. Kemudian adik saya tanya, ada apa Mbak? Ada apa Mbak? Terus kemudian setelah itu udah tenang-tenang. Akhirnya kami terus ke Rumah Sakit Jakarta, saya tidak tahu lewat jalan apa saja. Sampai di ujung jalan Garnisun, itu saya melihat di depan kampus Atmajaya itu, hari itu tidak hujan, tetapi jalannya basah. Kemudian saya melihat ke atas itu seperti melihat pelangi, mungkin pantulan jalan basah di aspal kena pantulan sinar lampu listrik, dan mungkin masih ada sinar matahari, jadi kelihatannya seperti pelangi. Orang berlari-larian berlalu lalang, berlawanan arah. Kemudian saya bisa sampai ke Rumah Sakit Jakarta. Kemudian saya tanya kepada anak-anak yang duduk di lobi rumah sakit. Saya tanya, saya ibunya Wawan di mana ya? Katanya Wawan ditembak gitu. Oh iya, Wawan ada di UGD. Kemudian saya dibawa masuk ke dalam rumah sakit, sampai di depan lift ada suster, ketemu suster. Kemudian anak muda itu tanya sama suster, Wawan di mana suster? Wawan di basement. Nah, pada saat itu saya sudah kepikiran, kok di basement, kalau gedung itu basement kan untuk parkir, tetapi kalau rumah sakit mudah-mudahan bukan ruang untuk jenazah yang muncul di dalam pikiran saya. Iya. Terus? Ya, terus kemudian saya teriak-teriak, mana Wawan, mana Wawan? Banyak orang yang menghibur, tante tenang, tante harus kuat, ibu harus sabar. Terus kemudian
ya tapi saya akan ketemu Wawan. Terus akhirnya ada pintu yang dibuka, di situ ada 3 keranda yang ada orangnya. Kemudian saya melihat Wawan, Wawan ada di keranda terbuka, matanya sudah seperti orang tidur, tangannya dilipat di dada, kemudian jempol kakinya diikat pakai kain putih, kemudian Wawan saya raba dari kepala sampai ke ujung kaki, di perutnya itu tipis, Wah perutmu tipis, kamu lapar ya? Terus kemudian saya raba lagi, saya buka kaosnya karena ada bercak merah, saya buka, ternyata kaosnya itu berlubang. Oh man, kamu ditembak. Terus kemudian saya berdoa, setelah saya doanya doa apa saya lupa, terus kemudian muncul pikiran, Wawan sudah meninggal, bawa pulang, dimakamkan. Kemudian saya ke bagian administrasi, saya bilang, suster, saya ibunya Wawan, mahasiswa Atmajaya, yang ditembak sekarang ada di kamar jenazah, saya minta tolong dihitung biaya administrasinya, Wawan akan saya bawa pulang. Terus kemudian, tidak lama kemudian, eh, eh, susternya manggil ibunya Wawan. Dia bilang Wawan sudah bisa dibawa pulang. Pada saat saya kembali ke depan kamar jenazah itu, kemudian ada orang yang memaksa supaya Wawan diotopsi. Saya tidak boleh. Untuk apa otopsi? Tidak ada gunanya. Terus kemudian saya sudah didampingi oleh Romo Andang. Kemudian saya tanya, Romo, kalau orang Muslim itu meninggal dunia tidak boleh ada benda asing di dalam tubuhnya. Kalau untuk orang Katolik bagaimana? Itu terserah ibu. Kemudian bapak itu bilang lagi, otopsi itu operasi kecil, Bu. Baik, kalau operasi kecil saya akan mengikuti karena bapak ini selalu mengatakan otopsi itu sangat penting, Bu. Otopsi itu sangat penting. Akhirnya dia bilang otopsinya tidak bisa di Rumah Sakit Jakarta, harus dibawa ke Rumah Sakit Pusat di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Kemudian kami berdoa, saya ada di belakang di tempat Wawan tidur itu. Kemudian sopirnya teriak-teriak, tundukkan kepala, mobil kita ditembakin. Nah, anehnya sopir ambulan ini juga pada tahun 2022 berjumpa dengan bapaknya Wawan. Ternyata dia adalah pegawai asuransi Wahana Tata. Dia sangat senang, alhamdulillah saya akan ketemu bapaknya Wawan. Begitu bapaknya Wawan datang, Bapak ingat nggak ada mobil ambulan di depan rumah, di depan kampus Atmajaya, ada yang teriak-teriak, tundukkan kepala, mobil kita ditembakin, itu saya. Begitu. Terus kemudian sampai di akhirnya kita bisa sampai ke rumah sakit Cipto Mangunkusumo, saya menunggu di luar, tetapi kabarnya pada saat otopsi itu Wawan ditungguin oleh pastor dan juga anggota tim relawan. Yang mengotopsi Wawan Dr. Budi Sampurno. Dr. Budi Sampurno orangnya baik. Setelah selesai melakukan otopsi, beliau mengatakan, Wawan meninggal dunia karena ditembak dengan peluru tajam standar ABRI di dada sebelah kiri mengenai jantung dan parunya. Silahkan Ibu kalau mau memegang pelurunya. Saya bilang, tidak dokter. Terus karena itu yang membunuh anak saya. Tetapi peluru tajam itu peluru canggih ya dok ya. Mengenai canggihnya saya tidak tahu Bu, tetapi peluru tajam ini peluru tajam standar ABRI. Kemudian Wawan dimandikan di Rumah Sakit Karolus, pertimbangan Romo Andang dan tim relawan di Rumah Sakit Karolus tempatnya lebih bersih. Malam itu juga kami bawa pulang, di rumah sudah banyak orang, di jalan raya sudah banyak orang yang berjaga-jaga.
untuk mengatur orang-orang yang melayat, yang bawa kendaraan. Terus kemudian hari Sabtu tanggal 14 November 98, Wawan didoakan doa arwah yang memimpin Bapak Kardinal Uskup Agung Jakarta, Bapak Kardinal Julius Dharma Atmaja. Di dalam khotbah itu beliau mengatakan bahwa Wawan meninggal dunia karena ditembak karena ditembak di halaman kampusnya ketika sedang menolong seorang korban yang juga ditembak oleh aparat. Kemudian ada sambutan-sambutan, itu ada perwakilan dari Mudika, anak-anak muda Katolik, yang mengatakan bahwa Wawan pernah bilang dengan teman-temannya, dia mengatakan, ntar nama gua jadi nama taman gereja. Dan kata-kata itu juga disampaikan di rumah. Dan saya mengakui bahwa Wawan anaknya jujur. Apa yang dikatakan di rumah dan apa yang dikatakan dengan teman-temannya banyak yang sama. Ya. Jadi kalau saya mendengar Ibu berkisah itu, kelihatannya Ibu bisa terpaksa bisa menerima kenyataan bahwa Wawan sudah meninggal dunia. Itu Ibu akhirnya tidak jadi Ibu ya sudah menganggap itu sudah kehendak Tuhan begitu ya Ibu. Kalau nggak salah ya ini. Mula-mula tidak, Pak. Saya mati rasa. Saya mati rasa tidak bisa merasakan kalau senang tidak mungkin, sedih pun saya tidak bisa merasakan sedih itu. Mati rasa betul-betul Bu ya. Ya, dan saya setiap pagi selama 3 bulan selama cuti besar itu, diberi cuti besar oleh kantor itu, setiap pagi saya mojok di tempat Wawan disemayamkan, saya berdoa, membaca kitab suci, sambil menunggu koran Kompas untuk mengetahui perkembangan peristiwa penembakan para mahasiswa itu. Nah, pada tanggal kalau tidak salah 18 November tahun 98, Presiden Habibie mengatakan, saya baca di koran Kompas, bahwa pemerintah akan mengusut tuntas penembakan mahasiswa di Semanggi dengan seadil-adilnya sesuai hukum yang berlaku. Itu kemudian yang saya pakai untuk pijakan kemana saya harus melangkah. Memang pada saat itu kan pertanyaan banyak orang itu adalah, apakah Ibu memaafkan? Apakah Ibu dendam? Dalam hati saya, kalau saya dendam dengan siapa? Kalau saya minta maaf dengan siapa? Kan saya tidak tahu siapa yang menembak Wawan. Bahkan ketika tanggal 30 November 98 ada utusan dari pemerintah melalui Depsos menyampaikan bantuan duka, saya bilang saya akan menerima bantuan duka ini, saya akan menandatangani tanda terima pemberian bantuan duka ini kalau waktu itu yang datang ke rumah ada orang anggota MPR RI, Dr. Ula, saya kenal, dan Pak Fakhrudin itu adalah orang PMI DKI. Saya bilang, kalau dokter saya mau menandatangani tanda terima ini, kalau Dr. Ula dan Pak Fakhrudin dan kawan-kawan mau menyumbangkan cek ini kepada yang nembak Wawan. Oh susah Bu, nyarinya susah. Nah, kalau susah, diberikan saja kepada prajurit yang bertugas pada hari Jumat tanggal 13 November 98 sekitar jam 5 sore di sekitar kampus Atmajaya. Oh, sulit nyari kesatuannya. Diberikan saja kepada PMI. Kami tidak punya uang. Ini ada PMI Jakarta Barat. Terserah Ibu mau diserahkan ke PMI Jakarta DKI atau ke PMI Jakarta Barat. Kemudian masalah bantuan Pak, itu ada 3 plastik isinya amplop, belum saya buka,
masalah sumbangan ke PMI, suatu saat saya akan menyumbang, tetapi saya minta mau atau tidak memberikan bantuan TEP ini kepada 167 prajurit yang ditahan di Pondam Jaya. Akhirnya diterima, tetapi setahun kemudian ketika anak-anak mahasiswa membuat film dokumenter mencari data ke PMI, saya tanya kepada petugas PMI, saya ibunya Wawan, cek bantuan duka yang untuk Wawan itu disumbangkan kepada siapa. Karena waktu itu saya minta tanda terimanya. Sampai sekarang saya tidak beri tanda terimanya. Kemudian orang PMI DKI mengatakan, aduh Ibu tidak tahu. Begitu Pak. Akhirnya ya sudah. Saya sampai sekarang belum menerima bantuan apapun dari pemerintah. Bantuan duka itu berupa cek senilai 5 juta. Dan saya kira Ibu bukan mengharapkan bantuan Ibu. Ibu kan saya kira, nah kemudian mungkin nanti itu, kenapa Ibu kemudian mulai melakukan aksi Kamisan? Ya, jadi setelah tadi saya ingin tahu seperti kenapa Wawan ditembak dan seperti apa TNI Polri di dalam menjaga, di dalam menangani para mahasiswa yang berdemonstrasi. Berarti saya harus turun ke jalan. Nah, pertama kali saya tuh, waktu itu saya ketemu Romo Sandiawan, beliau memimpin misa di gereja Salvator. Ada anggota DPR yang memberitahukan dia minta saya ikut misa Jumat pertama untuk karyawan-karyawati di sekitar Selipi di gereja Salvator. Saya datang, terus kemudian saya ketemu Romo Sandiawan, saya bilang, Romo, saya ingin tahu kenapa Wawan ditembak dan seperti apa TNI Polri di dalam menangani mahasiswa yang berdemonstrasi. Saya akan turun ke jalan. Kemudian Romo Sandiawan, oh ya, kalau begitu nanti sama Ibu Karnina. Ibu Karnina itu dosen, dia doktor, dia juga pernah ke Timur Timur untuk menangani korban-korban di Timur Timur. Akhirnya hari Jumat bulan April tahun 99, saya lupa tanggalnya, saya mulai hari pertama saya berdemonstrasi, saya datang ke Kalyana Mitra karena saya tidak pernah berdemonstrasi. Saya belajar demo dengan orang-orang Kalyana Mitra dan itu di Bundaran HI. Di sana saya bisa bertemu dengan Ibu Nuriyah Wahid, ada Ibu Ibu Nuriyah Wahid. Iya. Oh, istrinya Gus Dur. Iya, suami Gus Dur. Beliau juga ikut itu aksi damai. Wah. Iya. Ada Ibu Sapawinah Sadli. Oh, ya. Ada Maria Hartiningsih yang wartawan. Oh, Maria Hartiningsih, ya. Ya. Kemudian ada Lis Markus. Nah, disitulah saya bisa bertemu dengan para aktivis dan ada anak tim relawan kemanusiaan. Hari kedua itu dia memberitahukan, Ibu, TRK akan mengadakan pertemuan dengan korban Mei 98. Kalau Ibu mau ikut, silahkan. Pertemuannya ada di Wisma SY di Depok. Kemudian saya ikut. Anak saya waktu itu kuliahnya di UI. Kemudian jadi saya bertiga dengan suami. Saya hadir di dalam pertemuan TRK dengan keluarga korban 13-15 Mei 98. Semua orang mau berbicara. Tetapi ketika dia sudah memegang mic, yang keluar bukan kata-kata, tetapi air mata. Ya. Ibu, jadi tadi Ibu nyebut dendam kepada siapa, saya tidak tahu. Ya, minta permintaan maaf kepada siapa juga tidak tahu. Nah, bagaimana 16 tahun Ibu kan berjuang setiap hari Kamis. Ya. Tanpa kecuali. Itu Ibu nggak pernah absen. Saya pernah absen, pernah saya keluar kota, pernah saya ke
ke sakit, pernah ke Timur Timur, jadi saya tidak ikut aksi Kamisan. Tapi aksi Kamisannya tetap jalan kan? Berjalan walaupun ada COVID, ketika COVID memang tidak berdiri diam di depan istana, tetapi setiap hari Kamis kami mengadakan diskusi melalui Instagram dan surat kepada Presiden. Pada saat itu ketika kami diperbolehkan mengantarkan ke Sekretariat Negara, saya setiap hari Jumat mengantar surat aksi Kamisan itu, surat dari JSKK, Jaringan Solidaritas Korban untuk Keadilan, ke Sekretariat Negara. Kemudian setelah COVID-nya memuncak, tidak diperbolehkan lagi ke Sekretariat Negara, surat dimasukkan ke dalam box surat di dekat pintu gerbang. Kemudian surat itu saya kirim melalui pos. Oh, melalui kantor pos ya katanya. Ya. Jadi aksi Kamisan walaupun ada COVID, ada wabah, aksi Kamisan jalan terus dengan kegiatan yang berbeda, Pak. Iya, dan bentuknya berbeda. Nah, ya. Kalau Ibu menilai perjuangan Ibu itu, apakah Ibu menilai perjuangan Ibu itu berhasil atau belum berhasil atau gagal? Kalau menurut saya berhasil. Ya syukurlah, syukurlah. Karena banyak orang mengatakan kalau tidak ada aksi Kamisan, pemerintah tidak akan membentuk namanya tim penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM berat masa lalu yang dibentuk di pemerintahan Pak SBY. Kemudian di pemerintahan Pak Jokowi itu membentuk namanya Komite Gabungan Pengungkap Kebenaran dan Rekonsiliasi. Kemudian setelah Pak Wiranto yang Menhankam Pangap 98, yang di dalam rekomendasi penyelidikan Komnas HAM, dia adalah yang bertanggung jawab dalam penembakan mahasiswa, baik dalam tragedi Semanggi I, Semanggi II, dan Trisakti, diangkat menjadi Menko Polhukam. Pak Wiranto selaku Menko Polhukam membentuk namanya Dewan Kerukunan Nasional. Kemudian setelah kami diterima Presiden Jokowi tanggal 31 Mei tahun 2018, kami menolak penyelesaian secara non-yudisial, kami menolak penyelesaian di luar hukum. Kemudian Pak Wiranto membentuk namanya tim terpadu, itu sudah dilaksanakan di Lampung, Tawangsari, Lampung, tetapi kemudian tidak dilanjutkan lagi. Nah, ketika aksi Kamisan itu adalah cara kami bertahan, berjuang untuk membongkar fakta kebenaran, mencari keadilan, melawan lupa, dan melawan impunitas. Pada tahun 2020, saya, ibunya Wawan korban Semanggi I, dan Ibu Hokimu, itu ibunya Yunhab, menggugat Jaksa Agung Pak ST Burhanuddin atas pernyataannya di dalam rapat kerja dengan Komisi 3 DPR RI pada tanggal 16 Januari tahun 2020 yang mengatakan bahwa peristiwa Semanggi I dan peristiwa Semanggi II sudah ada hasil keputusan DPR yang menyatakan peristiwa Semanggi I dan Semanggi II bukan pelanggaran HAM berat, maka seharusnya Komnas HAM tidak menindaklanjuti ke pengadilan HAM ad hoc. Jadi pengadilan HAM ad hoc itu adalah pengadilan untuk kasus-kasus yang terjadi sebelum Undang-Undang Pengadilan disahkan, yaitu tahun 2000. Nah, di dalam persidangan kami menggugatnya melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Kami menang, dan di dalam persidangan itu terbongkar kebohongan Jaksa Agung. Misalnya di dalam tim hukumnya Jaksa Agung mengatakan bahwa jawaban Jaksa Agung itu adalah spontan atas pertanyaan dari anggota Komisi 3 DPR RI. Tetapi akhirnya setelah mendatangkan saksi ahlinya tim hukum Jaksa Agung mengatakan bahwa yang disampaikan Jaksa Agung itu tidak spontan, tetapi sudah disiapkan
oleh sekretariat sebagai bahan raker Jaksa Agung dengan Komisi 3 DPR. Kemudian kebohongan yang lain yaitu bahwa tahun 2016 kalau tidak salah itu ada bedah perkara pelanggaran HAM berat masa lalu di Hotel Novotel di Bogor, tetapi sampai tahun 2020 sampai sidang akhir di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta itu tidak ada rumusan hasil bedah perkara, yaitu dalam perkara Semanggi 1, Semanggi 2 Trisakti, Talang Sari Lampung, kerusuhan 13-15 Mei 98, kemudian Tanjung penembakan misterius, dan tragedi 65. Belum ditandatangani baik oleh Jaksa Agung maupun oleh Ketua Komnas HAM. Tetapi berita pada saat itu setelah selesai bedah perkara, itu beritanya sampai akhirnya yang kasus Bastior Wamena itu yang diselidiki dalam satu berkas, kemudian dipisah. Jadi kami ini dibohongin lagi oleh pemerintah. Nah, kemudian kami menang di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, kemudian Jaksa Agung mengajukan banding, dan surat Sikamisan itu mempunyai nilai yang setara dengan surat banding administrasi kepada atasan Jaksa Agung, karena surat banding administrasi kepada Jaksa Agung itu kami menggunakan surat JSKK yang kami kirim pada setiap hari Kamis kepada Bapak Presiden. Kemudian setelah itu Jaksa Agung mengajukan banding, menang. Kami mengajukan kasasi, ditolak. Tetapi bagi saya kekalahan dan kekalahan kami di tingkat banding dan kemenangan Jaksa Agung di tingkat banding itu bukan karena masalah substansi, karena kami dipersalahkan menggunakan surat banding administrasi kepada atasan Jaksa Agung itu menggunakan surat terbuka. Nah, berarti saya berpendapat bahwa tragedi Semanggi 1 dan Semanggi 2 seharusnya diteruskan ke tingkat lebih diteruskan ke pengadilan. Kami menolak penyelesaian secara non yudisial. Enggak. Wah, tapi ya benar juga ya. Tadi sebelum pertemuan ini kan kita dalam pengantar ya kita berbahasa basi tadi. Ibu kan sudah ketelapasan ngomong kalau ibu memang keras kepala kan. Memang benar sekali. Kelihatannya ibu ini pantang menyerah ya. Enggak ada. Kata menyerah itu enggak ada di kamus ibu ya. Menyerah ya kalau Tuhan sudah tidak memberi kesehatan yang baik kepada diri saya. Selama saya diberi kesehatan yang baik, saya akan melakukan sesuatu untuk melanjutkan perjuangan Wawan dan kawan-kawannya yang belum selesai. Karena Wawan pernah bercerita di meja makan, bilang perjuangan belum selesai, tetapi banyak kawan-kawan yang meninggalkan perjuangan. Sudah banyak yang tidak tahan lapar, sudah banyak yang tidak tahan haus, yang dulu dia bergelantungan naik bis kota ke kampus, sekarang dia sudah pakai taksi, bahkan ada yang bermobil. Kalau dulu dia pakai telepon umum, sekarang dia mereka sudah banyak yang memakai HP. Dan kami sekeluarga berniat untuk mewujudkan agenda reformasi yang ketiga, yaitu tegakkan supremasi hukum. Ketika Wawan bilang perjuangan belum selesai, sudah banyak teman-temannya yang meninggalkan perjuangan, saya ingin agar peristiwa Semanggi 1, Semanggi 2, dan Trisakti ini diselesaikan di meja pengadilan. Dan Ibu Sumarsi akan terus berjuang sampai itu terwujud. Betul, Pak. Betul. Dengan selama hayat kan masih dikandung badan Ibu nggak ada kata berhenti, nggak ada. Betul, ya, betul Pak. Mohon ya, maaf. Dan di aksi Kamisan pun
ketika pada saat kami rapat itu, kami juga sudah memutuskan kita bubarnya kapan. Wah, Kalau dulu di tahun 99 aksi damai aktivis perempuan dilarang polisi, sekarang ini tahun 2007 pada saat itu ada konvoi sepeda motor untuk Munir, kadang-kadang ada, kadang-kadang tidak. Nah, kapan kita berhenti untuk mengadakan aksi rutin itu? Kemudian istrinya Munir, Mbak oh Suciwati, ya, kami sama saya, Bu. Kemudian namanya Yati Andriani itu adalah orang kontras, nanti sama saya Bu, terus kemudian saya bilang, berarti nanti kalau tinggal 3 orang, aksi diam ini tidak perlu diteruskan lagi, bubar saja. tapi ternyata Dan sampai sekarang belum pernah 3 orang, selama 16 tahun dihadiri paling sedikit 7 orang, itu tahun 2022 pada saat COVID. mau Lebaran, ada demo besar di depan istana, jalannya ditutup, tetapi kami masih bisa ke seberang istana. Dan pada bulan Desember tahun 2007, tahun pertama kami melakukan aksi Kamisan itu, dihadiri sebanyak 8 orang, dan bulan Desember tahun 2008 juga dihadiri 8 orang. Tapi saya dengar sekarang aksi Kamisan bukan hanya dilakukan di Jakarta, tapi Betul. juga di daerah-daerah mereka melakukan masing-masing. Ya, menurut catatan saya, dan ini juga sudah dibuat infografik oleh wartawan Kompas di kompas.id, itu saya sampaikan bahwa di dalam data itu saat itu ada 61 kota Wih, yang mengadakan aksi Kamisan, ada yang berlanjut, ada yang tidak berlanjut. Ada ya, yang datang ke rumah, dia bilang, Ibu, aksi Kamisannya berhenti dulu, kami sedang membuat lembaga survei untuk pemilu. Yang seperti itu. Ibu begini ya, saya nggak tahu ya, pertanyaan saya kalau memang terkesan nggak menurut Ibu tidak pantas saya tanyakan, tapi Ibu nggak usah jawab. Tapi begini, saya kok merasa setelah Wawan gugur, Ibu masih tetap berkomunikasi dengan beliau. Saya setiap saat Nah, maka ada di hati saya, dan kalau saya lelah, saya bilang, Wan, Ibu lelah. Saya dalam hati saya selalu bersukacita dengan Wawan. jadi Wawan sebetulnya sudah menitis di dalam raga Ibu. Ya, saya percaya bahwa Wawan dibawa pulang ke rumah Tuhan dengan kemuliaan Tuhan, karena yang Wawan itu siapa sih? Anaknya orang sangat sederhana, tetapi pada saat meninggal didoakan oleh Bapak Kardinal. Banyak orang di berbagai kota yang mengatakan bahwa di Makassar, di Manado, di kota-kota banyak yang mendoakan Wawan. Nah, kemudian Termasuk saya yang nggak kenal Wawan pun sangat terima kasih Pak saya Jani. mengagumi dan sangat ya bagaimana ya, saya itu bahkan ya merasa bersalah juga karena saya nggak banyak bisa bantu ya, kecuali waktu itu menghormati perjuangan Ibu dengan Muri. Itu yang Ya, bisa kami lakukan itu. itu pada tanggal 19 Januari tahun, kalau tidak salah tahun 2017, tepat 10 tahun aksi Kamisan, kami mendapatkan penghormatan, penghargaan yang luar biasa dari Pak Jaya Suprana dengan menganugerahi Muri, dan Muri itu Muri tingkat internasional. Iya, Kami iya karena itu di dunia nggak ada Bu, nggak ada ya, Bu, nggak ya. ada dimanapun itu ya dengan segala hormat ya apa yang Ibu lakukan itu menurut saya ya itu sudah setara dengan apa yang dilakukan oleh Ibu Teresa loh.
Ya karena ya lain Ibu Teresa motifnya lain. Tetapi tapi ya kalau dalam hal apa ya kemuliaan ya yang ngomong kan saya bukan Ibu. Itu saya itu ya bagaimana ya kasih sayang seorang ibu yang demikian dahsyat sampai ibu ini kan melakukan perlawanan terhadap pemerintah, negara, militer, semua ibu lawan. Ibu nggak takut mau dibunuh ya silakan. Ya, saya kira mungkin maaf kataan saya kalau keliru. Andai kata ibu dibunuh pun, ibu juga bersyukur karena ibu akan berjumpa dengan lawan kan. Ya, ternyata saya kalaupun menghadapi kekerasan ya karena aksi Kamisan yang aksi damai itu juga sering dilarang dorong-dorongan dengan polisi, payungnya sampai patah, terutama pada saat ada tamu negara mau pulang, presiden mau lewat juga dorong-dorongan dengan polisi. Ya. Dan yang terakhir itu dikenakan melanggar Undang-Undang Nomor 9 Tahun 98 tentang kemerdekaan penyampaian pendapat di muka umum. Nah, dari Kamis kemarin ini adalah aksi yang ke-775, itu tidak hanya satu kali bergeser ke seberang taman. Kami tetap bertahan di depan istana itu. Saya selalu mengatakan kepada aparat, entah itu tentara, entah itu polisi, tidak usah disuruh bubar, kalau kasusnya diselesaikan, aksi Kamisan ini tidak akan ada lagi. Kalau disuruh semakin menjauh, saya tidak mau, tetapi kalau semakin dekat, oke, saya setuju. Seluruh pakai jawab. Pokoknya nggak ada kompromi ya Bu ya. Ya, dan penghargaan Muri ini sungguh menyemangati kami, Pak. Aduh, syukur Sehingga alhamdulillah. akhirnya aksi Kamisan ini menginspirasi semakin banyak anak-anak muda yang kemudian mereka mengadakan aksi Kamisan di kota mereka masing-masing dengan tema yang sama, yaitu untuk mendesak, untuk mendorong pemerintah agar segera menyelesaikan kasus-kasus permasalahan rakyat yang belum ditangani baik oleh pemerintah daerah maupun pusat. Ya pokoknya menegakkan keadilan dan kemanusiaan. Ya. Menurut saya Anda itu berjuang untuk kemanusiaan. Amin. Ya. Oke, sebetulnya ngomong dengan Anda itu bisa seperti wayang kulit ya, semalam suntuk. Ya cuma waktu yang membatasi Ibu. Jadi kami berterima kasih sekali ya Ibu telah berkenan meluangkan waktu. Kami kebetulan ini hari Selasa kan. Kalau Kamis saya nggak berani ngundang Ibu. Kalau Kamis ya. Nah itu tapi kisah Ibu tidak pernah henti menggetar sukma kita semua Ibu, dan kita sadarlah di sini terutama supaya penguasa itu jangan bersikap ojo dumeh lah. Kalau dalam kearifan Jawa itu bahwa kekuasaan itu bukan digunakan untuk menindas sesama manusia, tetapi kekuasaan harus digunakan untuk menyejahterakan dan membahagiakan manusia. Nah, Ibu adalah seorang yang berada di garda terdepan. Kalau saya kan bisanya cuma ngomong sama menulis, tapi Ibu nggak ngomong, nggak menulis, tapi Anda in action, berbuat, ngelakoni itu semua. Dan saya yakin Mas Wawan, ya saya panggil beliau sebagai Mas ya, usia beliau kalau sekarang berapa Bu? Dia lahir tahun 78, jadi 43 tahun. 43 ya. Beliau memang masih tetap lebih muda dari saya lah. Tapi beliau telah berbuat sesuatu yang tidak bisa saya lakukan, yaitu beliau berkorban jiwa raga untuk prinsip yang beliau dukung. Itu hebat sekali. Dan kebetulan saya banyak diceritain oleh Romo Sandi
tentang Anda, dan beliau juga kagum. Di samping merasa bersalah, beliau itu kagum karena beliau pun nggak mampu lah melakukan seperti Anda itu persisten setiap hari Kamis, pokoknya hari Kamis Anda harus ada di situ. Ya. Sampai ya itu, sampai nanti kalau memang semua sudah selesai, ya nggak usah dibubarkan, Anda akan membubarkan diri di situ. Ya, ya, ya. Dan saya juga berterima kasih kepada Pak Jaya atas perhatiannya. Semoga apa yang kami lakukan ini bisa menjadi sarana untuk mewartakan kebenaran dan keadilan, termasuk di dalam temuan ini. Terima kasih, Ibu. Kami nggak punya apa-apa, Bu. Nanti kami kirim lagi piagam penghargaan dari Jaya Supranaisut pada Ibu Maria Katarina Sumarsih yang telah berkenan menjadi narasumber Jaya Supranasio dengan tema 16 tahun aksi Kamisan, dengan harapan mungkin nggak akan ada lagi 17 tahun aksi Kamisan. Bukan karena apa? Karena apa yang Anda perjuangkan semoga insya Allah itu sudah berhasil. Yaitu pemerintah telah menegakkan kebenaran dan keadilan. Amin. Terima kasih dan tepuk tangan untuk Ibu Maria Katarina Sumarsih. Ya, terima kasih Pak Jaya. Terima kasih.